Laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan sekitar 25% infrastruktur di Gaza hancur. UNRWA mencatat 85% bangunan rusak atau hancur total. Dan Amnesty International memperkirakan total kerugian mencapai 26,5 miliar dolar Amerika. Dengan populasi 2,4 juta jiwa yang tinggal di area seluas 365 km persegi, tugas ini sangatlah besar. Nah, untuk perbandingan, yuk kita lihat kasus serupa. Contohnya Beirut tahun 2006. Kota itu menderita kerugian 14 miliar dolar Amerika, dan butuh waktu sekitar 7 tahun untuk membangun kembali. Mosul, Irak, mengalami kerugian 8,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2017, dan membutuhkan waktu 6 tahun untuk membangun kembali. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa meskipun tugasnya berat, bukan berarti adalah meminimalkan waktu dan biaya rekonstruksi, sambil memaksimalkan pendapatan per kapita di masa depan. Variabel keputusannya meliputi waktu rekonstruksi, biaya, dan target pendapatan per kapita, serta alokasi dana per sektor seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Idealnya, periode rekonstruksi adalah antara 5 hingga 10 tahun, dan anggaran antara 25 hingga 30 miliar dolar Amerika. Kendala teknis meliputi kapasitas konstruksi per tahun dan ketersediaan material, sedangkan kendala sosial ekonomi meliputi menjaga pendapatan per kapita minimum sebesar 2.500 dolar Amerika per tahun dan menjaga tingkat pengangguran di bawah 20%. Melihat ke depan, proyeksi ekonomi untuk tahun 2025 hingga 2035. Dalam 3 tahun pertama, pendapatan per kapita diperkirakan antara 1.800 hingga 2.300 dolar Amerika, dengan fokus pada infrastruktur dasar dan pelatihan tenaga kerja. Pada tahun keempat hingga ketujuh, pendapatan per kapita diharapkan naik menjadi 2.800 hingga 3.500 dolar Amerika, dengan penekanan pada pengembangan UKM dan industri kecil. Pada fase akhir, tahun ke-8 hingga ke-10, pendapatan per kapita bisa mencapai 4.000 hingga 4.800 dolar Amerika, dengan fokus pada modernisasi ekonomi dan menarik investasi asing. Sekitar 60% dana harus berasal dari donor internasional seperti Bank Dunia, IMF, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk. Investasi swasta bisa menutupi 25%, dengan pinjaman lunak dan dana internal menutupi sisanya. Terakhir, kita perlu memantau dan mengevaluasi kemajuan. Indikator kunci meliputi pertumbuhan PDB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, akses terhadap listrik dan air bersih, tingkat literasi, dan indeks pembangunan manusia. Strategi mitigasi risiko harus mengatasi risiko politik, ekonomi, dan infrastruktur. Sebagai penutup, membangun kembali Gaza adalah tujuan yang kompleks tetapi dapat dicapai. Dengan data yang akurat, model optimasi yang kuat, dan dukungan politik, ekonomi, dan sosial yang kuat, kita dapat mendorong pemulihan dan pembangunan jangka panjang di Gaza. Terima kasih sudah menonton, dan mari kita terus berdiskusi tentang bagaimana kita dapat mendukung upaya pembangunan kembali Gaza. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya.